Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah bertobatnya Santo Paulus, seorang rasul. Sebagai seorang pemuda, Saulus adalah seorang murid agama Ibrani yang amat cerdas. Ketika Saulus telah lebih dewasa, ia mulai menganiaya para pengikut Yesus. Pada suatu ketika, Saulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana. Saulus mendapat izin khusus dari imam besar. Dengan izin itu, ia merasa berhak dan berkuasa untuk membawa orang-orang Kristen ke dalam Yerusalem untuk dianiaya. Dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba Saulus disilaukan oleh cahaya ajaib dari langit. Kudanya terhentak dan Saulus terhempas ke tanah, tergeletak tak berdaya. Sayup-sayup terdengarlah suara. "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." "Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat?" "Bangunlah dan masuklah ke kota. Di sana akan aku katakan apa yang harus kau perbuat." Di Damsyik, Saulus dibaptis menjadi Kristen dan namanya diubah menjadi Paulus. Untuk sementara, ia hidup menyendiri di Arabia. Sekembalinya ke Damsyik, ia menjadi pewarta Kristus. Pertobatan Santo Paulus terjadi secara tiba-tiba dan istimewa. Dengan penuh semangat Paulus mengajar orang-orang Kristen. Paulus dikenal sebagai rasul orang kafir karena membaptis orang-orang bukan Yahudi tanpa membebankan adat Yahudi kepada mereka. Paulus mengadakan perjalanan rasuli hingga 3-4 kali mengelilingi dunia untuk menyebarkan Injil dan mendirikan jemaat-jemaat. Untuk memelihara jemaat-jemaat itulah Paulus menulis surat-suratnya. Paulus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan dipenggal kepalanya sekitar tahun 67. Saudara-saudari, karunia tobat adalah awal hidup berahmat. Tobat menjadi awal satu hidup baru. Tobat merupakan kesempatan beralih dari kehidupan lama ke kehidupan baru. Itulah pengalaman Saulus yang kemudian bernama Paulus. Sebelumnya ia adalah seorang pemburu dan penganiaya mereka yang berjalan di tangan Tuhan. Namun dalam perjalanan ke Damsyik, ia mengalami proses pertobatan. Pengalamannya sangat menantang dan menggetarkan. Pengalaman beralih dari semangat lama ke semangat baru. Kemudian semangat baru itu menjiwai seluruh kehidupan dan karyanya. Setiap orang memiliki masalah dan masa lalu. Masa lalu dapat begitu gelap, hingga orang menjadi putus asa dan merasa diri tidak berguna. Inilah pengalaman kegelapan. Tidak ada jalan atau memang tidak bisa melihat jalan. Tetapi tenggelam dan meratapi masa lalu adalah satu hal yang tidak bijaksana. Manusia baru diajak untuk melihat masa depan. Masa depan menjanjikan ruang pertobatan dan perbaikan diri. Allah memberi ruang pengampunan,
bukan hanya secara fisik di kamar-kamar pengakuan yang ada di gedung gereja. Allah memang memberi pengampunan jika orang menyesal akan apa yang dilakukan pada masa lalu dan ingin memulai hidup baru. Allah mempunyai pintu untuk itu. Seperti Paulus, tobat kita harus diwujudkan dengan karya nyata guna mengungkapkan sikap tobat kita. Seluruh hidup dibaktikan untuk kehidupan baru. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.